Setiap malam suami selalu bersenang-senang dengan wanita yang berbeda. Namun istrinya sama sekali tidak marah ketika melihatnya. Bahkan saat menghadapi provokasi terang-terangan dari wanita lain. Istri tetap tenang tanpa ekspresi sedikit pun. Bahkan setelah suaminya pulang ke rumah selesai bersenang-senang. Ia berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Dan memberikan hadiah pernikahan ketiga tahun yang telah ia siapkan sejak lama. Suami pun berkata bahwa ia sangat mencintai istrinya. Wanita itu tidak membongkar kebohongannya. Namun pria itu tidak tahu bahwa istrinya sudah memutuskan untuk pergi. Ia menandai tanda silang pertama di kalendernya. Dan bersiap menghilang sepenuhnya dalam 7 hari. Alasan ia mengambil keputusan ini adalah karena ia melihat dengan matanya sendiri bahwa suaminya sedang mempersiapkan acara lamaran besar-besaran untuk wanita lain. Ia melihat cincin berlian di tangan wanita itu dan hatinya terasa sangat sakit. Kenangan-kenangan itu seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya. Dulu pria itu mengejarnya selama 10 tahun penuh. Setiap akhir pekan mengiriminya satu buket bunga matahari. Akhirnya ia tergerak untuk melangkah ke pelaminan bersamanya. Namun belum sampai 3 tahun pernikahan, suaminya berubah menjadi sama persis seperti ayahnya, menyimpang dari jalan pernikahan. Ia merasa sangat hancur dan sangat menyesal tidak mendengarkan nasihat ibunya. Pernikahan bukanlah tempat berlindung bagi wanita. Memiliki keluarga tidak berarti harus meninggalkan karir. Pria yang punya uang pasti akan berubah buruk. Kata-kata itu menjadi kenyataan dalam hidupnya. Ia bertekad untuk pergi secara diam-diam di hari peringatan pernikahan mereka, sekaligus menyelesaikan keinginan terakhir ibunya sebelum meninggal. Ia masuk ke laboratorium pembekuan tempat ibunya dulu bekerja, dan memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai objek eksperimen. Setelah itu ia memasukkan surat kematian ke dalam kotak hadiah, dan mengatakan bahwa ini adalah kejutan untuk hari peringatan pernikahan, serta berpesan kepada suaminya agar membukanya di hari itu. Di tengah malam, ia merapikan semua barang-barangnya. Saat suaminya pergi menemui wanita lain, ia bersama sahabatnya diam-diam datang ke depan rumah wanita itu, dan menyaksikan sendiri kebahagiaan suaminya dengan wanita lain. Di saat itu, ia merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tahu, itulah sifat asli suaminya. Namun setelah semuanya selesai, suaminya tidak pernah menginap di rumah wanita lain. Walaupun wanita itu sudah berusaha keras untuk menyenangkan dirinya, ia tetap memilih pulang ke rumah, karena ia sudah menyepakati hubungan dengan wanita licik itu, bahwa mereka hanya saling memanfaatkan. Selain kebutuhan biologis, ia tidak memiliki perasaan lain terhadap wanita itu. Ketika menerima telepon dari sahabat istrinya, yang mengatakan bahwa istrinya pingsan, ia langsung panik dan segera pergi ke sana. Namun ia tidak tahu, wanita itu sudah mengandung anaknya, dan bahkan berencana menggunakan anak itu untuk merebut posisi istri sah. Hari saat istrinya keluar dari rumah sakit, wanita itu sudah berdiri di depan pintu rumah mereka. Dengan sombong mencoba mengajak berbicara dengannya. Suaminya tanpa ragu langsung menolak. Namun wanita itu tetap tidak menyerah. Ia dengan bangga memamerkan bahwa ia telah mendapatkan cinta pria itu. Istri tidak ingin berkata apa-apa lagi. Ia berbalik pergi. Ia tidak menyangka bahwa suaminya sama sekali tidak peduli pada hubungan mereka. Bahkan dengan terang-terangan menjadikan wanita itu sebagai brand ambassador. Bahkan saat ia sedang mencoba gaun pengantin, suaminya masih sibuk menonton siaran langsung wanita itu. Dalam siaran langsung tersebut, wanita itu sengaja menyebut pacarnya dan memuji kebiasaan romantis mengirim bunga matahari setiap minggu. Bahkan teman-temannya mulai menyadari ada yang aneh. Ia tidak dapat menahan rasa sakit lagi. Langsung jatuh lemas di lantai.